Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 8, yaitu mengenai koordinat kartesius. Dengan kompetensi dasar menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Yang akan kita pelajari sekarang adalah memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ingat kembali materi pelajaran kelas 7 mengenai hubungan dua buah garis. Yang pertama, hubungan dua buah garis itu yang pertama adalah dua garis sejajar. Misalkan di sini ada garis L, kemudian garis K. Kedua garis ini dikatakan sejajar atau disebut sebagai dua garis yang sejajar apabila kedua garis ini tidak berpotongan. Apabila diperpanjang, garis ini tidak akan pernah berpotongan. Maka inilah yang dinamakan dua garis sejajar. Yang kedua adalah dua garis saling berimpit. Coba perhatikan, di sini ada garis L dan garis K. Kalau kita geser, sehingga kedua garis ini berimpit atau bersatu. Nah, inilah yang dinamakan garis L dan garis K saling berimpit. Ya, dua garis yang saling saling menempel begitu ya, saling bertumpuk. Inilah yang dinamakan dengan hubungan dua garis saling berimpit. Kemudian ada juga yang dinamakan hubungan saling berpotongan. Perhatikan di sini ada garis M, kemudian garis N. Nah, kedua garis ini berpotongan. Kemudian ada istilah lain yang menggambarkan kedua garis berpotongan, yaitu garis yang berpotongan secara khusus. Ya, di mana perpotongan tersebut membentuk 4 buah sudut siku-siku. Nah, dua garis tersebut kita sebut sebagai dua garis saling tegak lurus. Nah, di sini ada garis P dan garis Q. P dan Q saling tegak lurus ya. Membentuk 4 buah sudut siku-siku. Ya, coba perhatikan, ini siku-siku ya, sudut ini juga siku-siku, sudut ini juga siku-siku, sudut ini juga siku-siku ya. Nah, kadang kita juga menemukan dua garis saling tegak lurus yang bentuknya bukan vertikal horizontal, tapi seperti ini. Nah, ini juga saling tegak lurus, membentuk sudut siku-siku di 4 buah arah ya. Oke, selanjutnya di sini ada bidang koordinat kartesius. Ada titik L1. Maaf, garis L2. Kemudian ada garis M1. Kemudian ada garis M2, garis N1 dan garis N2. Ya, mari kita temukan bagaimana posisi garis ke-6 garis ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama-tama, coba perhatikan. Perhatikan garis L1 dan L2. Di sini ada dua buah garis ya. Kemudian, perhatikan posisi kedua garis tersebut terhadap sumbu Y. Nah, ternyata garis L1 dan garis L2 ini sejajar dengan sumbu Y. Garis L1 dan L2 sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya, perhatikan posisi kedua garis tersebut terhadap sumbu X. Setelah kita perhatikan, ternyata garis L1 tegak lurus dengan dengan sumbu X. Begitupun dengan garis L2 juga tegak lurus dengan sumbu X.
garis L1 dan L2 tegak lurus dengan sumbu X. Atau dapat kita simpulkan posisi garis L1 dan L2 sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Nah, dalam penyebutannya, dalam pengkategoriannya, kita bisa sebut salah satu saja. Misalkan garis L1 tegak lurus dengan sumbu X. Kalau garis L1 tegak lurus dengan sumbu X, itu secara otomatis garis tersebut pasti sejajar dengan sumbu Y. Kalau kita sebut garis L2 sejajar dengan sumbu Y, itu artinya L2 tegak lurus dengan X, begitu ya. Tidak ada sebuah garis yang sejajar dengan kedua sumbu dan tidak ada pula sebuah garis yang saling tegak lurus dengan kedua sumbu. Pasti salah satunya. Kalau sebuah garis tegak lurus dengan sumbu X, pasti sejajar dengan sumbu Y. Kalau sebuah garis sejajar dengan sumbu X, pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Seperti itu. Kita lihat kasus yang kedua. Di sini masih ada koordinat kartesius. Perhatikan garis M1 dan M2. Perhatikan posisi kedua garis tersebut terhadap sumbu Y. Nah, setelah kita perhatikan, ternyata garis M1 dan M2 tegak lurus dengan sumbu Y. Selanjutnya, perhatikan posisi kedua garis tersebut terhadap sumbu X. Ternyata garis M1 dan M2 sejajar dengan sumbu X. Kita simpulkan bahwa posisi garis M1 dan M2 sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Selanjutnya, perhatikan garis N1 dan N2. Ini N1, yang ini adalah N2. Perhatikan posisi kedua garis tersebut terhadap sumbu Y. Ternyata kedua garis tersebut tidak sejajar dengan sumbu Y. Juga tidak tegak lurus dengan sumbu Y, melainkan hanya berpotongan saja. Maka kita sebut garis N1 dan N2 berpotongan dengan sumbu Y. Lalu perhatikan kedua garis tersebut terhadap sumbu X. Perhatikan posisi kedua garis tersebut terhadap sumbu X. Ternyata garis N1 dan N2 juga berpotongan dengan sumbu X. Maka kita simpulkan posisi garis N1 dan N2 berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti posisi sebuah garis terhadap sumbu X itu ada yang sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Oke, selanjutnya tentu kalian sudah memegang buku matematika yang kalian pinjam dari perpustakaan. Selanjutnya silahkan kalian buka. Kita akan mempelajari bersama-sama materi yang disampaikan pada buku tersebut. Ya, di sini Bapak memiliki file PDF-nya, ya. Kalau tidak salah ini halaman berapa ya? Nah, ini. Di buku kalian ini halaman 58, ya. Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini sudah Bapak bahas tadi, ya. Ada yang sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y, tegak lurus dengan sumbu X, dengan sumbu Y, memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, lihat contoh 2.1. Gambarlah garis L yang melalui A3, -5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, di sini perintahnya adalah menggambar garis L melalui A3, -5 dengan kriteria tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Kalau tidak sejajar berarti artinya ini berpotongan, ya.
dan berpotongannya tidak tegak lurus. Karena kalau tegak lurus, si garis L tegak lurus dengan salah satu sumbu, maka akan sejajar dengan sumbu yang lain. Nah, di sini penulis buku sudah memberikan solusinya. Salah satunya adalah, nah di sini kita tempatkan dulu koordinat A 3,-5 ya. Penulis buku ini memberikan contoh, ini gambar garis L-nya. Ya. Kita juga bisa menggambar garis lain, yang penting garis tersebut memotong kedua sumbu ya. Misalkan kita buat sebuah garis ya. Nah, di sini misalkan dari sini ya, kita tarik garis. Nah, ini adalah garis melalui titik A 3,-5, tidak sejajar dengan sumbu Y, juga tidak sejajar dengan sumbu X. Kita buat garis lagi misalkan ini. Wah, ini memotong sumbu X. Tetapi ternyata tidak memotong sumbu Y. Artinya ini sejajar, maka garis ini bukanlah garis yang dimaksud atau garis yang diperintahkan. Ya. Saya buat garis lagi misalkan ya. Di sini. Ini memang melalui A dan memotong sumbu Y, tetapi sayangnya sejajar dengan sumbu X, berarti bukan garis yang dimaksud oleh pembuat soal ya. Begitu, kita buat garis lagi. Nah, walaupun tidak secara langsung memotong memotong sumbu X, tapi apabila sumbu X-nya diperpanjang, ini akan memotong sumbu X. Kita buat garis lagi. Ya, kita buat garis lagi begitu. Nah, ini akan ada banyak sekali garis yang dapat kita buat melalui sumbu A dan memotong atau tidak sejajar dengan Y dan X gitu ya. Baik, selanjutnya gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X. Nah, gambarlah garis M dan garis N yang saling sejajar. Berarti M dan N-nya sejajar tetapi tidak tegak lurus dengan X dan Y. Ini salah satu contoh garis M dan garis N. Kita juga bisa membuat dua garis yang sama. Misalkan ini garis M ya. Ini garis M. Kemudian kita buat garis yang lain. Nah, ini misalkan garis N ya. M, N gitu. Oke, selanjutnya. Diketahui titik A 3,2, titik B 3,-6, dan C -5,2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, di sini ada solusinya. Ya. Jika dibuat garis melalui A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita buat garis dari A ke B ya. Dibuat garis melalui A dan B. Nah, ini contohnya. Ini A 3,2 ya. Ini A 3,2. Nah, ini posisi titiknya di sini ya. Kemudian B 3,-6, posisi titiknya di sini. Ini adalah garis yang melalui A dan B. Bagaimana posisinya? Ternyata garis AB, kita sebut saja garis AB. Garis AB sejajar dengan Y, tegak lurus dengan sumbu X. Apabila kita buat garis melalui C dan A, akan terbentuk garis AC. Di mana posisinya garis AC ini sejajar sumbu X, memotong atau tegak lurus dengan sumbu Y. Gitu. Kemudian di sini ada titik B 3,-6 dan titik C -5,2. Apabila kita hubungkan atau kita buat garis melalui C dan B, maka terbentuklah garis BC, di mana posisinya garis BC memotong sumbu Y dan memotong sumbu X. Begitu ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Oh ya, ini satu lagi biarkan lebih paham ya.
Misalkan di sini kita buat garis melalui titik B dan titik A. Bagaimana posisinya? Ternyata garis AB sejajar sumbu X tegak lurus dengan sumbu Y. Begitu. Lalu bagaimana kalau kita buat garis melalui titik C dan titik B? Ente lempeng. Ulangi deh. Kita buat garis yang melalui titik B dan titik C. Bagaimana posisi BC terhadap sumbu Y dan sumbu X? Posisi BC terhadap sumbu Y dan sumbu X adalah garis BC sejajar dengan Y tegak lurus dengan sumbu X. Apabila kita buat garis melalui titik C dan titik A, wah, kacau ya. Ulangi deh. Nah, ini adalah garis AC. Bagaimana posisinya? Ternyata garis AC memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Oke, itu saja untuk hari ini. Silahkan kalian kerjakan latihannya. Nah, kerjakan latihannya ya anak-anak. Ini di halaman berapa ini? Halaman 64 ya. Silahkan kalian kerjakan 3 soal saja ya. Soal 1, soal nomor 2, dan soal nomor 3. Ya. Itu silahkan kalian kerjakan ya. Kalau mau sampai nomor 4 juga lebih bagus ya. Nanti akan Bapak kasih tambahan nilai, oke? Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.